rank gue masih terbuka. Harusnya Australia kan. Ini sangat bisa. Bahrain dibantai Jepang di kandang. Kalau kalah face Bahrain dan Cina. Pecat STY dan Erick Thohir. Pemain timnas Belanda KW kop target peringkat 4. Salam Pancasila. Sebentar lagi Kalahkan. Berdasarkan 2 match lawan Saudi di kandang Saudi. Oke. Ke asalnya. Berarti orang-orang itu yang sekarang di Belanda itu asalnya dari Indonesia. Darah mereka adalah darah Indonesia. Dan mereka punya hak yang sama untuk membela. Dengan harapan mereka bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Dan memang faktanya dengan begitu banyak pemain diaspora siap jadi bagian dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dengan kaos supporter Timnas Indonesia. Bahan Cotton Combat 24S, sablon Plastisol Premium depan belakang, auto jadi pemain ke-12, siap memberikan dukungan dengan sepenuh hati. Pesan sekarang. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada, jadwal padat di bulan Oktober akan dikantongi oleh Timnas Indonesia. Mulai dari tanggal 10 Oktober hingga tanggal 30 Oktober 2024 ini, Timnas Indonesia baik di level putra ataupun level putri akan menghadapi jadwal yang padat. Tentunya di bawah komando PSSI Pak Erick Thohir akan menghadapi jadwal yang begitu padat dan pesat, di mana Timnas Indonesia menghadapi spekulasi-spekulasi yang dihantam oleh rakyatnya sendiri, oleh yang membenturkan tentang akamsi dan juga lokal pride, dan juga yang dibenturkan dengan proses naturalisasi. Namun sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai supporter yang dewasa, supporter yang siap mengawal dan juga buzzer dari PSSI dan juga Sintayong, mari kita satu padu dan kita berpegangan erat dan rapatkan barisan bahwa perjuangan Timnas Indonesia itu tidak mudah saat ini. Sahabat-sahabat Garuda fan, kita berbicara untuk putra senior dan juga putra junior di level U17 dan juga putra putri senior. Dalam hal ini, dalam jadwal ini, Timnas Indonesia tentunya diharapkan bisa bermain positif dan juga meraih poin. Dan sahabat-sahabat Garuda, di bawah pasukan pelatih asal Korea Selatan, Coach Sintayong, di mana Timnas Indonesia level senior akan menghadapi Bahrain dan juga Tiongkok. Dalam pemanggilan pemain terbaru yang sudah Garuda calling, negara calling kepada para pemain abroad dan juga pemain yang bermain di liga domestik kita, sudah ada beberapa nama, namun yang di absen atau dicoret yaitu untuk pemain liga domestik kita adalah Ramadan Sananta, dan juga untuk pemain yang berkarir di Eropa adalah Justin Hubner. Kalau kita bicara Justin Hubner, sudah mengonfirmasi dirinya melalui IG pribadinya yang diposting juga oleh akun resmi dari Timnas Indonesia bahwa Justin Hubner dicoret karena akibat cedera. Jadi mungkin juga performa dan juga dari Sananta begitu juga ya. Namun sahabat-sahabat Garuda, mari kita dukung siapapun pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Di sini kita tetap berikan dukungan yang terbaik demi Timnas Indonesia menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, di tengah persiapan ini masih saja ada orang-orang yang suka nyinyir, ada saja orang-orang yang tidak suka dengan perkembangan Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, kelucuan-kelucuan dari orang-orang yang akamsi amat, akamsi banget, lokal pride banget, bahwasanya dan tanpa lama-lama sahabat-sahabat Garuda, kita langsung simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Kalau kalah face Bahrain dan Cina. Pecat STY dan Erick Thohir. Pemain timnas Belanda KW kop target peringkat 4. Salam Pancasila. Sebentar lagi kita akan menyaksikan perjuangan timnas senior untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini masih berjuang di penyisihan grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, seperti kita tahu, Sintayong dan Erick Thohir ini aneh karena mereka hanya mentargetkan tuh finish di peringkat 3 atau 4. Ya, artinya biar nanti lolos ke babak keempat lalu berjuang lagi di babak keempat. Menurut saya, dengan materi pemain kelas Eropa KW seperti ini, ya harusnya
target itu setinggi-tingginya. Ya, kenapa? Karena materi pemain kita itu 100% materi pemain Eropa. Masa sih berlaga melawan tim-tim Asia saja kita tidak berani mentarget tinggi. Ya, kalau Sintayong nggak berani dengan target lolos langsung ke putaran final, yaitu peringkat 1 atau peringkat 2, sebaiknya Sintayong mundur aja. Ya, mungkin kita harus mencari pelatih dari Argentina atau Jepang, atau sekalian pelatihnya dari Belanda sekalian, kan cocok tuh. Ya, pemain-pemainnya Belanda KW, pelatihnya Belanda KW juga, gitu ya. Jadi clear gitu. Ya, jadi di logika itu nggak masuk logika. Materi pemainnya kelas 1, tapi targetnya ranking 3 atau 4. Ya, menurut kalian kan itu aneh gitu. Saya mengajak kalian itu untuk berpikir cerdas, kritis, pinter gitu ya. Ya, seperti kita tahu materi pemain kita itu sudah 100% pemain-pemain Belanda KW ya. Dari mulai penjaga gawang itu Martin Paes, ya, terus di belakang itu J Itses, ketambahan MS Hilgers, ya, terus Jordi Amat, ya, bahkan pemain bertahan semacam Justin Hubner aja harus parkir. Ya, di tengah juga keren juga, ya kan? Ya, ada Tom Haye, Kelvin Verdong, ya, lalu ada Nathan Chuon dan lain-lain, yang semuanya juga pemain Belanda. Jadi nanti keren sekali itu. Nah, di ujung tombak atau di bagian penyerang ada 3 penyerang yang ganas, yang haus gol, ya, berdarah Belanda KW juga, yaitu Eliano, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Ya, jadi pemain-pemain lokal parkir dulu, ya, nggak apa-apa. Kita lihat kiprah mereka. Ya, nanti kalau nggak mencapai target kan tinggal nyalahin, kan gampang gitu ya. Karena saat ini kan sudah diberikan keleluasaan untuk tarik menarik atau naturalisasi pemain, katanya demi prestasi. Tapi kenapa kalau demi prestasi tidak berani mentargetkan tinggi? Targetnya tinggi dong, jadi biar kita optimis. Ya, anehnya kalian semua optimis timnas lolos, tapi Sintayong dan Erick Thohir itu malah nggak optimis. Coba kalau cuma lolos peringkat 3 atau 4, nanti masih berjuang lagi di dalam grup. Ya, nah nanti nggak lolos lagi. Ya, nanti berjuang lagi di babak kelima. Ya, ngapain kalau kayak gitu, mending pemain lokal. Ya, paham nggak? Nah, jadi kalau mau tahu, menurut saya target realistisnya nanti dalam waktu dekat ini yaitu melawan Bahrain. Di kandang Bahrain itu timnas harus menang 13-0. Ya. Untuk striker ada 3 orang, yaitu masing-masing mencetak 3 gol. Jadi 9, ya kan? Lalu nanti gelandang juga bisa menambahkan gol. Ya, misalnya Tom Haye, ya kan? Kelvin Verdong, ya. Eliano, ya, itu bisa menambahkan gol. Ya, kalau gelandang itu bisa menambahkan 4 gol, ya kan dapat 13. Kalau kiper Indonesia saat ini Martin Paes, saya jamin nggak bakalan kebobolan. Karena kiper kelas Eropa, tendangan para pemain kelas Asia. Enteng bagi Martin Paes gitu ya. Realistis dong. Nah, nanti kemudian akan bertandang ke Cina. Ya, di Cina nanti, Cina itu semangat juangnya tinggi, nasionalismenya juga tinggi, makanya agak sulit mengalahkan Cina dibanding mengalahkan Bahrain. Ya, kalau lawan Cina nanti saya rasa skornya itu target harus 7-0. Ya, masing-masing pemain depan itu ya Eliano, Rafael Struijk, Ragnar itu masing-masing nyumbang 2 gol, kan 6. Ya, tambah dari Tom Haye 1, kan 7. Dan gak mungkin pemain Cina bisa membobol gawang Martin Paes. Ya, dengan begitu otomatis Indonesia akan semakin semangat. Ya, nanti ketemu Jepang misalnya. Jepang juga masih Asia.
Ya minimal kita bisa mengimbangi atau menang-menang kecil lah, menang 4-0 kayak lawan Jepang kan gitu ya. Nah nanti lawan Australia, lawan Arab Saudi, mereka pasti ngeper duluan kalau kita sudah bisa membuktikan prediksi saya tadi. Begitu kira-kira ya saudara-saudaraku semua. Semoga kalian semua bertambah cerdas, bertambah pandai ya, supaya kalian ngerti ya. Kalau kalian ngikuti video-video saya yakin kalian akan tambah pinter, IQ-nya tambah tinggi. Karena memang saya ini pencerdas bangsa, pencerdas rakyat Indonesia. Begitu. Baci merah sang Pancasilais. Merdeka. Oke, sahabat-sahabat Garuda, dengan berpedoman Pancasila, kenapa nggak ngerti kan? Bapak ini yang seolah-olah paling realistis dan juga paling logikais. Tetapi kenapa otaknya terlalu kolot dan nyinyir dan juga tidak paham bola, berbicara realistis malah ingin menang dengan 4-0 melawan Jepang, kemudian 7-0 melawan Cina. Sementara pertandingan kita ketika ke Bahrain dan Cina ini adalah pertandingan tandang. Dan menurut saya sih fair-fair aja apa yang dikatakan oleh Bapak Peci Merah. Tetapi sifat blow on-nya dan pemikiran blow on dari Bapak ini sangat jelas sekali bahwa ingin dengan klipnya saja bahwa kalau kalah versus Bahrain dan Cina, pecat STY dan Erick Thohir. Pemain timnas Belanda kawi kok target peringkat 4. Kan lucu ya dari pernyataan ini ya. Jadi siapa yang aneh? Jadi bagaimana menurut kalian sobat Garuda fans? Silakan dinilai sendiri. Silakan ditulis di kolom komentar. Jadi ya sangat disayangkan ya pernyataan-pernyataan dari Bapak Peci Merah tentang timnas Indonesia saat ini. Berbicara realistis kok malah menyalahkan Bapak Erick Thohir dan Bapak STY. Kan begitu kan? Bagaimana birokrasi berdampak. Karena itu dengan digitalisasi ini targetnya ini akan jauh lebih berdampak karena lebih cepat, lebih transparan dan prinsip teknologi itu adalah dia harus for people and humanity. Yang selalu saya jaga adalah jangan sampai manusia kehilangan kemanusiaannya karena kemajuan teknologi cepat dan luar biasa. Pak Jokowi punya mimpi yang sama, bagaimana mengejar ekonomi GDP per kapita kita itu tumbuh terus. Kalau sekarang kita sudah G20, bisa nggak ke G10? Pak Prabowo juga sering menyampaikan pertumbuhan ekonomi 8%, artinya beliau juga mengejar yang namanya GDP per kapita 10.000 itu tahun 2029. Bagaimana juga ini bisa menjadi sesuatu pertumbuhan ekonomi yang merata. Oke. Mungkin kinerja Bapak Erick Thohir yang membuat mereka yang nggak suka dan juga sering nyinyir, sehingga PSSI dan juga Timnas Indonesia menjadi incaran untuk diserang. Dan kinerja Bapak Erick Thohir dari media sosialnya sudah dipublikkan, diberitahukan kepada khalayak ramai, publik secara terang-terangan untuk bisa mengetahui bagaimana kinerja Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir dalam kepemimpinannya saat ini bersama PSSI itu sangat luar biasa, dan kita sebagai pecinta sepak bola Timnas Indonesia dan juga pecinta sepak bola tanah air, dan tentunya kita berharap semoga Bapak Erick Thohir ini menjadi selamanya ketum PSSI lah, tidak seperti omon-omon yang juga mengkritik dan juga berbicara realistis dari para cawe-cawe itu, tetapi realistisnya mungkin realistisnya ditaruh di punggung, tidak ditaruh di dalam otak dan juga jiwanya. Jepang is calculated loss. Jepang itu akan sapu bersih semuanya. Rank gue masih terbuka. Harusnya Australia kan? Ya. Tapi kalau Australia dua kali match, 1 poin lah, 1 poin ya, 1 kalah 1 draw. Iya. Artinya ini sangat bisa Bahrain dibantai Jepang di kandang Bahrain 0-5. Ya. Tapi Cina dibantai Jepang 7-0. Bisa ngalahin Australia dengan 10 orang walaupun gol bunuh diri di flag atau whatever, tapi mereka bisa meraih 3 poin. Artinya ini tim bisa kita kalahkan berdasarkan 2 match lawan Saudi di kandang Saudi. Australia bermain di rumput yang nggak bagus. Kita bisa curi poin lawan tim yang langganan Piala Dunia, rank 24 dunia. Kita bisa curi poin. Siapa bilang kita di Australia nggak bisa curi poin? Bisa aja. Bisa aja.
Nah sekarang tergantung kalau Australia terseok-seok ke kehilangan banyak poin, bisa aja kegeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sedang berkendaraan, saya udah gemes nih mau mengomentari spanduk yang ada di salah satu jembatan penyeberangan di Jakarta itu, yang apa itu namanya, anak kampung sini atau apa itu, AKAMSI itu singkatannya, itu yang anti naturalisasi, menolak naturalisasi. Itulah hasil penjajahan Jepang, Belanda dan lain sebagainya. Itu hasilnya, otak-otak dungu ya. Mereka itu apa tidak ngerti yang namanya naturalisasi itu kembali lagi ke asalnya. Berarti orang-orang itu yang sekarang di Belanda itu asalnya dari Indonesia, darah mereka adalah darah Indonesia, dan mereka punya hak yang sama untuk membela negaranya, untuk membuat bangga warga negaranya. Anti naturalisasi, ya Sintayong juga tidak ada jaminan orang yang naturalisasi terus akan selalu main. Tetap justru semakin banyak naturalisasi, semakin banyak pilihan dan semakin ketat nanti untuk siapa yang akan masuk tim utama. Tidak ada yang jaminan kalau tim-tim pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi lebih dahulu kemudian akan terus bertahan. Karena apa? Karena akan terus tumbuh, akan terus muncul orang-orang yang bagus, pemain-pemain keturunan Indonesia yang bagus. Semuanya sama, tidak ada lokal, tidak ada naturalisasi. Yang penting itu kualitas, yang penting itu kompetensi. Siapa yang berkualitas, yang punya kompetensi, yang layak untuk dimainkan untuk Indonesia menuju Piala Dunia, pasti akan main. Jadi itu manusia-manusia dungu itu, kayak macam Rocky Gerung itu, yang AKAMSI itu kerjanya mafia-mafia bola yang nyuruh orang-orang bego, orang-orang dungu pasang spanduk biar seolah-olah ada sebagian masyarakat Indonesia menolak. Mereka itu nggak pernah memikirkan hatinya para pemain naturalisasi. Mereka mengorbankan masa depannya. Bayangkan seorang Max Hilger itu, Belanda juga itu sudah, kalau bahasa Cirebonnya getun, keduhung atau orang Sundanya, ya menyesal karena Max Hilger itu sudah milih Indonesia. Karena kualitasnya Max Hilger itu sudah kualitas tim nasional Belanda, tapi mereka mengorbankan untuk masuk timnas Belanda untuk membela tanah kelahirannya, kelahiran orang tuanya, membela darah yang mengalir di tubuhnya. Itu juga harus dihargai, jangan disakiti. Itu kadang banyak itu oknum-oknum di Indonesia itu seperti itu. Mereka nggak memikirkan untuk kepentingan orang banyak, mereka memikirkan dirinya sendiri saja. Sudah, hajar saja. Bila perlu bikin dukungan yang besar kepada naturalisasi. Maju terus naturalisasi. Oke, sahabat-sahabat Garuda, sangat jelas bagaimana realistis dari Coach Justin dalam pandangannya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Berbeda dengan pandangan dari Bapak Peci Merah yang seolah-olah memojokkan dan terlalu mengeluh-elukan dari pemikiran yang terlalu logikais katanya ya. Dan disekakman habis oleh Coach Justin dan juga bapak-bapak selanjutnya yang berkaos Nasdem, bahwasanya saya disclaimer dulu ya, bahwasanya orang-orang dungu dan juga orang-orang yang terlalu bodoh, terlalu goblok, dan juga bahwasanya kenapa kok masih berani kan setelah udah bodoh, udah goblok, di videoin lagi kan. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita satu padu dan satu komando. Mari kita bungkam mulut-mulut besar seperti mereka yang suka nyinyir, seperti salah satunya adalah Bapak Peci Merah dan juga anteknya atau orang-orang yang di belakangnya. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita tetap fokus dan mari kita berikan dukungan dengan harapan mereka bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Dan memang faktanya dengan begitu banyak pemain diaspora Indonesia yang mulai membela tim nasional Indonesia, maka sekarang kita bisa melihat bahwa tim nasional Indonesia kita mulai bisa
berada di level yang berbeda, artinya tidak saja sekarang bersaing di level ASEAN, tapi juga sekarang mulai bersaing di level dunia. Yes teman-teman, ini bukan mimpi atau juga bukan sebuah khayalan dari kita semua bahwa tim nasional Indonesia kita sekarang ini sedang bersaing di level dunia. Mungkin teman-teman bingung, loh Bung, bersaing di level dunia seperti apa? Kita ini kan masih berada di level Asia. Betul, timnas kita masih berada di level Asia, tapi persaingannya adalah untuk menuju ke Piala Dunia. Maka itu sekarang sudah memasuki tahap persaingan di level dunia, karena sekarang tim nasional Indonesia kita sedang berjuang di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Artinya tidak salah juga jika ada pemain keturunan Indonesia yang bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, karena di timnas negara-negara lainnya juga mereka melihat apakah ada atau tidak pemain mereka yang punya garis keturunan dari negara mereka agar bisa dipanggil untuk membela tim nasional negara tersebut. Dan kita tahu bahwa tim yang paling sukses dengan pemain-pemain diasporanya adalah tim nasional Maroko yang di Piala Dunia tahun 2022 bisa lolos sampai ke babak semifinal. Bahkan pelatih mereka Walid Regragui, yang kembaran saya juga tuh ya, karena mirip ya wajahnya dengan saya, dia juga sebetulnya bukan lahir di Maroko, atau dia tidak lahir di Maroko. Dia lahirnya di Perancis, tetapi dia memilih untuk bermain bagi Maroko dan kemudian menjadi pelatih dari tim nasional Maroko. Sama juga seperti kapten dari tim nasional Maroko yang namanya Hakim Ziyech, yang sebetulnya lahir di Belanda, bahkan pernah membela tim nasional Belanda di level U20 kalau nggak salah, tapi akhirnya dia memilih untuk membela tim nasional Maroko di level senior. Dan juga ada pemain terbaru mereka yaitu Brahim Diaz, yang sebetulnya lahir di Spanyol dan pernah bahkan membela tim nasional Spanyol senior 1 kali, tapi akhirnya memilih untuk membela tim nasional Maroko dan bahkan sudah mencetak 2 gol di pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Afrika. Walaupun Brahim Diaz sempat mengalami masalah yang sama seperti Martin Pas ya, tidak bisa didaftarkan sebagai pemain Maroko, tapi akhirnya setelah proses administrasinya dengan FIFA itu selesai, maka dia sekarang sudah sah menjadi bagian dari tim nasional Maroko, walaupun pemain tersebut sekarang dalam kondisi cedera. Artinya tidak salah juga bahwa PSSI dengan Sintayong sekarang coba untuk mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di Belanda, yang berada juga di Belgia, atau yang berada juga di Italia, atau yang berada juga di negara lainnya, agar bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Syaratnya adalah mereka punya garis keturunan Indonesia dan tentunya yang punya kualitas agar mereka bisa memberikan kontribusi. Nah, jika kita ingin bicara tentang Miss Hilgers, tentulah tidak perlu ada perdebatan tentang kualitas dari pemain yang satu ini, karena pemain yang satu ini adalah pemain penting bagi klubnya FC20 yang kita tahu beberapa waktu yang lalu berhadapan dengan Manchester United dan mampu menahan imbang Manchester United dengan skor 1-1, dan bahkan permainan dia cukup impresif dan dia mendapatkan rating yang lebih tinggi daripada back Manchester United yang namanya Lisandro Martinez ya, yang kita tahu membawa tim nasionalnya Argentina menjadi juara dunia beberapa waktu yang lalu dan juga juara Copa America. Jadi ya saya pikir ya Miss Hilgers akan menjadi bagian penting dari tim nasional Indonesia di lini pertahanan, tentunya bersama Bang Jayadi dan juga Rizky Ridho. Feeling saya Rizky Ridho akan tetap dimainkan karena Rizky Ridho juga adalah pemain yang begitu tenang di lini pertahanan dan juga bisa nyetel dengan baik bersama pemain-pemain lainnya yang diturunkan bersama dia di lini pertahanan. Jadi saya sudah bisa membayangkan nih teman-teman bahwa nanti di lini pertahanan kemungkinan trionya dengan formasi 3-4-3 adalah Miss Hilgers, Bang Jayadi dan juga Rizky Ridho, atau opsi lainnya adalah Sandy Walsh. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan apa yang sudah dinyatakan Kepala Pelontos, yaitu Bung Binder. Kepala Pelontos bukan sekedar kepala pelontos. Memang intelektual dan kejeniusannya sangat luar biasa. Berbeda dengan mereka yang suka nyinyir, berbeda dengan mereka yang suka mengkritik timnas Indonesia dengan proses naturalisasi. Saya sangat setuju dengan Bapak barusan ya. Bapak yang berkaos Nasdem, bahwasanya kalau bila perlu para pasukan Garuda Ultras Garuda, kemudian Lagrande dan juga Casual sebagai pemain ke-12, mari kita satu kepadu dan kita kawal, berikan dukungan sepenuhnya kepada pemain naturalisasi. Kira-kira begitu. Namun sahabat-sahabat Garuda, kita juga apresiasi kepada pemain lokal kita, pemain Liga Domestik kita. Semoga
permainan mereka bisa belajar penuh kepada para pemain Eropa ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.